Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Partikasari dengan NIM 1904011113 akan mempresentasikan laporan kerja praktek dengan judul Aplikasi Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar di UPT Samsat Kubang. Laporan kerja ini dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Evans Fuad, Eskom MN, jurusan Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Riau, tahun 2022. Baiklah, selanjutnya adalah pendahuluan. Latar belakang. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari suatu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta. Surat masuk dan surat keluar merupakan dokumen yang menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa di dalam suatu instansi dan harus disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. Pada bagian TU di UPT Samsat Kubang, terdapat satu staf yang bertugas menangani surat masuk dan surat keluar. Proses di dalam pengelolaan surat menyurat masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku sebagai media dalam mencatat surat masuk dan surat keluar. Berdasarkan permasalahan di atas, bagian TU memerlukan sebuah aplikasi untuk mengelola sistem surat masuk dan surat keluar. Aplikasi ini berfungsi untuk pengarsipan surat masuk dan surat keluar dalam sebuah database dengan menggunakan PHP. Dan aplikasi ini dirancang menggunakan PHP RAT klasik. Dengan perancangan aplikasi pencatatan ini diharapkan dapat mempermudah proses pengelolaan dengan waktu yang lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yaitu tentang bagaimana proses perancangan aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar berbasis web di UPT Samsat Kubang. Batasan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama menjelaskan proses perancangan aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar berbasis web di UPT Samsat Kubang. Yang kedua, menjelaskan langkah perancangan aplikasi arsip dengan menggunakan XMPP dan PHP RAT klasik sebagai database-nya. Kemudian tujuan dari laporan ini adalah merancang aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan XMPP dan PHP RAT klasik sebagai database-nya pada bagian TU UPT Samsat Kubang. Selanjutnya adalah tinjauan umum instansi, yaitu sejarah Bapenda. Dinas Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Surat Gubernur Riau nomor KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Nomor PEM .341.341.24/127 tanggal 12 April 1980 nomor KUPD 7/7/39 sampai dengan 29 tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata cara kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau tingkat 1 Riau dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor KUPD 7/7/34 sampai 26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur tingkat 1 Riau
nomor KPTS titik 268 garis miring 11 garis miring 1980 tanggal 27 November 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Visi dari terbentuknya UPT Samsat ini ialah terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia atau Riau Bersatu. Kemudian misinya ialah yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua ialah mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Yang keempat, mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya ialah demo aplikasi. Baiklah, kita akan langsung membuka aplikasi yang telah saya buat. Pada halaman awal adalah terdapat user login, yaitu kita dapat login pada aplikasi ini. Di sini terdapat username-nya dan password-nya. Lalu kita bisa login apabila data kita telah ada di dalam database ini. Di sini saya sudah ada, jadi saya tinggal login. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat 3 menu, yaitu yang pertama ada surat masuk, yang pertama ada surat keluar, yang kedua ada surat masuk dan pengguna. Di sini lalu di sampingnya adalah jumlah datanya. Di sini ada surat masuk dengan datanya masih 1, kemudian surat keluar datanya masih 1, kemudian surat masuk datanya masih 1, dan penggunanya adalah masih 1. Baiklah, saya akan membuka halaman surat keluar terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan dari surat keluar. Apabila di sini terdapat menu add new surat keluar, yaitu untuk kita memasukkan data baru pada menu surat keluar. Lalu ada nomor, kemudian ada tanggal suratnya, tujuan surat, nomor surat, perihal, kemudian terdapat file surat, kemudian di sini terdapat menu untuk melihat surat, ada edit dan delete. Akan saya contohkan dengan memasukkan surat keluar. Di sini adalah tampilan di mana saat kita ingin memasukkan surat keluar, yaitu ada tanggal masuknya. Misalnya kita buat tanggal 1 Desember 2022, kemudian tujuan suratnya kita buat misalnya surat perintah. Misalnya surat perintah tugas lapangan, kemudian nomor suratnya kita tulis 1, 2, 3. Kemudian adalah perihal suratnya, untuk apa tujuan dari surat tersebut.
Kemudian ada file surat. Kita dapat memasukkan file dari surat yang ingin kita lakukan datanya. Di sini misalnya saya masukkan nih, kemudian lalu setelah semua data terisi, kita dapat mensubmit data tersebut. Kemudian submit pun berhasil, lalu data di dalam database ini sudah tertambah, yaitu ini yang kedua, surat lapangan sudah. Kita bisa melihatnya di sini, view, untuk melihat surat yang kita ubah tadi, yang kita buat tadi. Lalu kemudian kita bisa juga untuk mengedit surat yang kita buat tadi. Oke. Selanjutnya saya akan langsung ke surat masuk. Di surat masuk pun ada terdapat beberapa kolom, yaitu nomor agendanya, yang kedua adalah nomor surat, kemudian tanggal surat, kemudian ada tanggal terima, lalu asal surat, ada perihal, kemudian file surat. Di sini saya akan menambahkan surat masuk baru. Di sini terdapat beberapa data yang harus kita isi, yaitu yang pertama nomor surat. Misalnya saya masukkan, kemudian tanggal suratnya, kemudian ada tanggal terima suratnya. Kita isi, kemudian ada asal surat, saya isi, kemudian ada perihalnya, yaitu untuk apa tujuan dari surat itu. Kemudian di sini kita dapat mengupload file suratnya. Misalnya saya buat ini. Lalu kita dapat mensubmit surat tersebut. Nah, lalu akan muncul data yang telah kita buat tadi. Kemudian terdapat menu pengguna. Di sini menu pengguna adalah menu untuk staf yang dapat mengakses aplikasi surat masuk dan surat keluar ini yang kita beri akses. Misalnya saya ingin menambahkan orang yang dapat mengakses aplikasi ini, yaitu dengan kita dapat memasukkan username-nya, password-nya, kemudian konfirmasi password, kemudian email, lalu foto, lalu kita dapat submit. Lalu ini tadi di dalam menu ini tadi yang telah kita tambahkan itu, dia juga akan tertambah datanya. Misalnya ini surat keluar, dia bertambah menjadi 2, yang sebelumnya 1, kemudian bertambah menjadi 2 setelah kita tambahkan. Kemudian surat masuk juga bertambah menjadi 2, dan kemudian penggunanya masih tetap 1 karena belum kita tambahkan. Baiklah, kesimpulannya ialah pada penelitian ini sudah dibuat suatu sistem pencatatan arsip surat masuk dan surat keluar di UPT Samsat Kubang. Yang kedua, dengan adanya aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar dapat memudahkan pencatatan data surat masuk dan keluar sehingga lebih efisien baik dari segi waktu maupun tenaga. Sekian laporan
praktek kerja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.